setiap atau semua orang tua tentu punya keinginan baik agar anaknya sukses dan bahagia. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu aspirasi anaknya bukan sama seperti apa yang dia pikirkan. Nah, ini banyak sekali anak muda yang terjebak. Atau anak muda yang ikut-ikutan temannya masuk jurusan apa dia ikut. Di tengah jalan baru dia sadar bahwa itu bukan jurusan yang membuat aku bahagia. Kalau kita lihat situasi dan kondisi terakhir ya, di dalam situasi pandemi COVID-19 misalnya, ada satu hal yang sangat menonjol yang secara kasat mata kita bisa saksikan, yakni bangkitnya semangat gotong royong yang sudah lama tenggelam oleh karena konflik politik ya, kemudian berbuntut pada konflik agama, kemudian kita tahu antar suku dan lain-lain. Hal yang memprihatinkan buat kita ya, sehingga banyak kekhawatiran bahwa Indonesia ini nantinya akan terpecah belah ya menjadi negara-negara bagian yang takut sampai segitunya, dan kemudian ada yang merasa bahwa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ketakutan itu mungkin tidak terlalu besar lagi setelah kita melihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini banyak pihak yang turun tangan, terutama anak-anak muda di sini, karena saya kebetulan punya platform crowdfunding Benih Baik, dan saya lihat betapa anak-anak muda turun tangan ya, baik secara individu, yayasan, komunitas, ya di perusahaan-perusahaan juga begitu, organisasi. Nah, ini membangkitkan semangat. Kenapa semangat? Karena di situ kita melihat semangat yang sudah lama hilang dan Indonesia bangkit kembali dengan semangat gotong royongnya, sehingga kalau kita melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah, antara lain misalnya melalui Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ya, bahwa situasi dan kondisi saat ini di Indonesia memang ada dua skenario, berat dan berat sekali. Berat itu artinya APBN kita sekarang cenderung sebagai backbone, sebagai tulang punggung, ini cenderung menahan beban yang sangat berat, karena kita tahu persis bahwa pandemi COVID-19 ini berangkat dari kesehatan, sekarang sudah dampaknya terasa secara ekonomi ya. Kita bisa dengar beritanya, bisa saksikan apa yang terjadi, di mana masyarakat kita banyak yang terdampak secara ekonomi. Nah, ini yang membuat banyak orang juga khawatir. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya 5,3% itu membuat kita merasa, oh aman, pekerjaan kita aman, perusahaan kita tidak akan terdampak, sektor informal masih bisa berdagang, berjualan, dan seterusnya. Tapi dengan apa yang kita lihat dalam kuartal pertama dan masuk kuartal kedua ini, maka estimasi akan pertumbuhan ekonomi ya terjadi kontraksi, jadi pertumbuhan kita ini nyungsep ya, turun drastis dari 2,7, sempat bertahan di 2,9. Tapi banyak yang memprediksi ini akan jadi minus. Minus bahkan bisa sampai minus 2 atau 3%. Apa artinya itu? Artinya orang miskin di Indonesia itu akan bertambah banyak. Yang tadinya rentan miskin, sekarang ini sudah miskin ya. Kalau kita bicara orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kita pakai angka yang lama, itu sekitar 26 juta orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan, maka dengan adanya COVID bisa meningkat bahkan sampai 35 juta orang di Indonesia menjadi miskin sekarang ini. Nah, dengan skenario yang buruk sekali tadi, misalnya sampai minus, dan minusnya bahkan sampai 2 atau 3%, maka orang-orang yang akan di PHK itu akan bertambah banyak. Ini akan masif ya. Kemudian ya pengangguran juga jumlahnya akan meningkat pesat. Nah, apakah kondisi ini akan membuat Indonesia runtuh, perekonomian kita akan morat-marit, dan kemudian ketakutan kita adalah munculnya kriminal-kriminal yang terjadi di berbagai sektor kehidupan kita,
kemudian ya kita tahu persis bahwa ujung-ujungnya nanti kemudian Indonesia akan rusuh. Nah, ketakutan itu ditepis oleh banyak orang. Kenapa begitu? Berbanding dengan negara-negara lain yang juga punya problem yang hampir sama, bahkan lebih parah dari kita punya satu modal yang kuat sekali. Apa itu? Modal sosial atau social capital. Nah, modal sosial ini menjadi harapan kita. Karena di akhir salah satu seminar misalnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa yang membuat pemerintah sekarang ini bisa bertahan dan kuat sampai hari ini, itu adalah partisipasi masyarakat. Dan kita bisa lihat bagaimana ya, anak-anak muda turun berbagi sembako, urunan, ya, patungan, kemudian dengan segala cara membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh COVID-19. Jadi kalau di sektor kesehatan kita lihat banyak sekali ya, anak-anak mahasiswa kedokteran atau mereka yang punya komunitas ya membantu pengadaan hazmat, masker, macam-macam lah APD. Kemudian bahkan nutrisi bagi para tenaga medis di garda terdepan yang berusaha menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Nah, disinilah Vira, aku merasa bahwa kita nggak perlu terlalu khawatir, terlalu takut. Indonesia akan bisa melalui masa-masa sulit ini karena kita punya modal kapital dan kita punya anak-anak muda yang hebat, yang punya hati untuk berbagi dalam situasi yang sulit seperti ini. Betul sekali, artinya kepedulian itu selalu datang ya Bang Andi, dari segi anak-anak muda, anak-anak milenial seperti sekarang ini sudah bisa untuk berkontribusi bersama membangun Indonesia, seperti itu Bang ya? Betul sekali. Kalau misalkan ada satu perusahaan atau satu individu Bang yang ingin bergabung gitu, bagaimana selain kita turun ke jalan seperti itu, selain kita bersama-sama bergotong royong misalkan di dalam satu komunitas, cara lainnya itu bagaimana Bang? Apakah kita bisa langsung mendatangkan ke pedagang mikro atau seperti apa Bang? Kalau dari sisi Bang Andi sendiri, tujuannya itu langsung kemana biasanya? Yang paling Iya, kalau dari pengalaman saya, makanya kita beruntung sekali ya, tanda kutip ya. Setiap kali kalau ada musibah, tentu saja ada hal yang positif yang bisa kita lihat dari musibah ini. Satu tadi gotong royong. Kemudian kita melihat kalau saja waktu itu teknologi digital belum secanggih hari ini, maka situasinya akan lebih rumit, lebih sulit, karena pada dasarnya dengan teknologi digital misalnya banyak sekali platform crowdfunding ya, yang bisa digunakan untuk membantu. Jadi banyak sekali orang yang taat pada policy untuk stay at home, work from home. Nah, tapi dia ingin berbuat baik, dia ingin melakukan sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, karena tidak bisa turun ke jalan, karena taat tadi, maka salah satu caranya ya satu melalui teknologi digital, platform crowdfunding, atau cara-cara lain, misalnya dompet-dompet lainnya yang bisa diakses melalui handphone, ya, melalui smartphone. Itu salah satu yang membuat Indonesia bisa lebih mudah untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. Kemudian kita lihat juga misalnya ya, yang terdampak kalau berbanding dengan krisis-krisis ekonomi yang lalu, di mana yang terkena itu dunia perbankan, pengusaha-pengusaha besar, ekspor import ya pada tahun 98, tahun 2008, dan bedanya dengan sekarang adalah yang terpukul pertama kali, yang terkena dampaknya justru sektor informal. Mereka pekerja-pekerja harian yang income-nya harian. Nah, yang terjadi kemudian selama ini saya kan punya kepedulian pada UMKM ya. Saya senang sekali membantu UMKM. Banyak sekali program-program yang saya sudah lakukan di luar kegiatan saya sebagai jurnalis di Kick Andy Foundation maupun di Benih Baik. Nah, satu hal yang saya lihat misalnya di usaha kecil menengah ya, terutama yang mikro. Kenapa begitu? Kalau dulu selalu disampaikan bahwa pasar di marketplace online itu sangat besar, sangat luas, sehingga semua pengusaha didorong untuk masuk ke pasar online tadi. Tapi tidak semua mampu, tidak semua bisa, makanya saya dan teman-teman berusaha agar ada pelatihan-pelatihan, ya, perbaikan pada kualitas produk, pada packaging, marketing,
branding, ya dan lain-lain. Nah, itu dulu agak sulit. Kenapa? Kesadaran pengusaha-pengusaha mikro itu banyak yang bilang, "Enggak, aku cukup dengan apa yang aku lakukan sekarang." Atau kalau tidak, mereka tidak mau sedikit kerja keras untuk belajar bagaimana jualan online. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, saya lihat semua orang bergerak untuk masuk ke online. Karena apa? Karena pasarnya sekarang di online. Semua orang yang tadinya nggak belanja online, sekarang belanja online. Kalau dalam pembicaraan saya dengan William Tanuwijaya, founder dari Tokopedia, dia bilang sekarang migrasi besar-besaran terjadi, pengusaha-pengusaha kecil yang tadinya nggak jualan online, sekarang masuk jualan online. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah kita waktu itu, agar marketplace online ini isinya adalah produk-produk orang Indonesia, produk-produk dari anak-anak muda yang mulai jualan, ya baik sebagai pedagang atau dia juga punya produk-produk yang selama ini dia ingin tawarkan. Jadi marketnya makin besar. Nah, ini yang membuat saya sedikit berbesar hati sekali lagi bahwa dengan adanya pandemi ini ada hal-hal yang positif yang terjadi di Indonesia. Nah, saya melihat ke depannya banyak sekali orang yang kemudian punya pola belanja yang berubah. Sudah terbiasa dengan belanja-belanja online, maka pasar ini akan bergerak secara online juga. Jadi nanti satu hari kelak kita akan lihat teman-teman, terutama saya nggak tahu berapa banyak yang punya kegiatan usaha walaupun kecil-kecil, yang mau tidak mau harus menawarkan produknya secara online. Kalau tidak, akan berat sekali karena pasarnya sempit sekali, pasar konvensional itu sekarang makin kecil ya, sehingga orang ditantang untuk mampu berjualan secara online. Gitu, Vira. Baik, betul sekali Bang Andi. Terutama banyak sekali kalangan-kalangan mahasiswa, kalangan milenial yang saat ini yang dulunya mungkin tidak suka berjualan online, hanya menjadi orang yang berbelanja saja, tapi sekarang malah ikut meramaikan pangsa pasar, Bang Andi. Oh iya, teman anak-anak saya aja setiap hari itu nawarin macam-macam. Mulai dari facelift sampai kemudian makanan-makanan, ya mereka bikin. Jadi anak-anak muda ini kreatif sekali. Jualan kopi, ya kopi dingin, kopi cair, macam-macam. Jadi anak-anak muda sekarang tertantang dengan situasi dan kondisi seperti ini, ternyata ada peluang bisnis yang menarik. Nah, Vira, sebelum COVID-19, saya tuh senang sekali mendorong anak-anak muda di Indonesia untuk kalau punya usaha, usahanya ini harus berdampak sosial, yang saya sebut dengan socialpreneurship atau social enterprise. Kenapa begitu? Saya kan sering bertemu dengan anak-anak muda, ya, yang kemudian kalau saya tanya, kamu ngapain? Wah, Om, saya sekarang bisnis kuliner. Wah, Om, saya sekarang punya startup, saya lagi bangun. Ini, apa mimpimu? Wah, saya ingin jadi jutawan, jadi orang kaya dalam waktu yang singkat, dalam usia muda. Ini nggak ada salah karena kita lihat tren di berbagai negara ya, apalagi kalau kita lihat sekarang ya mereka yang punya usaha berbasis teknologi digital ini kan kemudian bisa jadi miliarder dalam usia yang muda ya. Hanya pakai kaos t-shirt aja, pakai celana jeans, pakai sepatu kets ya. Kemudian kalau ke kantor atau jalan-jalan cuma naik skateboard, naik sepeda, tapi dia jutawan gitu loh, keren banget. Nah, anak-anak muda Indonesia ingin ingin menjadi seperti itu, ingin mulai usahanya dan langsung jadi miliarder. Banyak yang kemudian kecewa ya karena ternyata hanya beberapa yang sukses dan ribuan yang kemudian gagal. Kenapa begitu? Banyak anak muda yang pertama tujuannya semata-mata hanya mengejar materi, ya nggak ada yang salah juga. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama, baru nanti kita diskusi. Karena biasanya mereka tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan bahagia oleh karenanya. Saya selalu mendorong anak-anak muda, ayo kamu tetap berusaha, kamu menciptakan lapangan pekerjaan, ya semakin besar usahamu, semakin banyak orang yang bekerja untuk kamu, tapi jangan puas dengan itu. Usahamu ini harus punya dampak sosial, misalnya untuk petani, untuk nelayan, ya, untuk
ibu-ibu misalnya ya, yang diberdayakan untuk anak-anak putus sekolah. Nah, ini yang saya harapkan akan lahir anak-anak muda yang punya pemikiran seperti itu. Saya pernah punya program namanya Big Bang. Kemudian ada Big Circle, Big Bang di Kompas TV, Big Circle di Metro TV. Di situ kita atau saya dan teman-teman menampilkan anak-anak muda yang luar biasa, yang sejak awal usahanya ini punya tujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, ambil contoh misalnya yang saya suka ini 3 anak perempuan sekolah di luar negeri, pulang ke Indonesia, mereka bilang apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia tercinta ini dengan ilmu yang kita miliki. Nah, salah satu kemudian nyeletuk, bagaimana kalau kita lihat di kampungku? Kampungku itu di Flores Timur. Di sana tingkat kematian anak dan ibu itu tinggi sekali. Nah, mereka akhirnya berangkat menuju Flores Timur. 3 anak perempuan nih. Kemudian mereka melihat di sana, oh iya, ini masalahnya. Masalahnya adalah tanah di sana gersang. Kemudian karena gersang, banyak laki-laki, para suami, pemuda-pemuda yang akhirnya keluar dari kampung mereka untuk jadi TKI atau bekerja di kota-kota besar di Jawa dan di mana-mana. Akhirnya yang ada di sana adalah kaum perempuan. Nah, kaum perempuan dengan segala keterbatasan mereka itu hanya berkebun untuk menanam makanan-makanan yang mereka hanya bisa konsumsi sehari-hari. Jadi tidak bisa di scale up, tidak bisa dijadikan income atau pendapatan untuk kehidupan yang lebih daripada sekedar makan. Akibatnya apa? Secara nutrisi, ya mereka kekurangan. Akibatnya waktu hamil, melahirkan, antara ibu yang meninggal atau anak atau dua-dua meninggal. Nah dari situ mereka bilang apa yang bisa kita bantu. Nah begitu mereka melihat situasinya di sana, ketika ibu-ibu beristirahat, mereka itu menganyam. Nah dari anyaman, oh ini modal. Kemudian 3 anak perempuan ini mencari atau menghubungi temannya di ITB, desain produk. Dia bilang dari anyaman ini bisa kalian bikinkan apa ya? Oh dibuatkan slippers, ya tempat tisu, dibuatkan tas, dibuatkan dompet, macam-macam akhirnya. Nah inilah cikal bakal lahirnya yang namanya Du Anyam. Ya 3 perempuan ini kemarin di Asian Games itu produknya menjadi produk official yang dijual dan itu larisnya luar biasa, dan dengan mereka bisa penetrasi ke hotel-hotel, ya ke restoran, ke perusahaan-perusahaan besar, kemudian produk-produk itu dibeli dengan harga yang baik, yang bagus. Dari situ dia membeli dengan harga yang baik juga kepada para penganyam di Flores Timur waktu itu. Nah, dengan demikian ibu-ibu di sana juga meningkat pendapatannya dan dengan demikian bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih baik, minum susu, vitamin, dan seterusnya. Dengan demikian tingkat kematian juga berkurang. Ini bisa diduplikasi di beberapa tempat belakangan ini saya lihat. Nah, saya memimpikan, dan ini cerita seperti ini banyak sekali. Kalau mau tanya, satu hari satu malam saya bisa cerita anak-anak muda yang seperti ini tadi. Nah, cerita-cerita ini yang saya sampaikan kepada anak-anak muda, ayo kalian mulai memikirkan bagaimana punya usaha ya yang kemudian bisa sustain, bisa berkelanjutan, artinya untung, tapi keuntungannya itu sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, saya ingin semakin banyak anak-anak muda yang melakukan usaha-usaha seperti itu, sociopreneurship atau social enterprise. Gitu, Vira. Sekarang Vira yang mute. Gantian. Baik, mohon maaf Bang Andi. Baik, berarti dari Benih Baik sendiri sudah melakukan social enterprise, Bang ya? Bisa berikan contoh nggak nih, share ke kita nih contoh-contoh social enterprise yang telah dijalankan oleh benihbaik.com, Bang Andi? Jadi begini, sekali lagi kalau bicara benihbaik.com ini platform untuk crowdfunding. Ini bukan tujuan, ini adalah jembatan. Saya menyebutnya Benih Baik maupun Key Candy Foundation itu adalah jembatan kebaikan untuk mempertemukan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita dengan orang-orang yang punya hati untuk membantu sesama. Nah, selama ini kalau tidak ada jembatan ini, dua pihak ini kesulitan untuk bertemu.
banyak orang baik di Indonesia yang sebenarnya ingin membantu saudara-saudara kita, tapi tidak tahu siapa yang aku harus bantu. Kemudian caranya bagaimana? Lewat siapa? Apakah bantuanku nanti sampai dengan selamat atau dikorupsi di tengah jalan? Ya, kita tahu kalau ada bencana-bencana itu korupsi merajalela juga. Jadi kita udah bantu, ternyata ada oknum-oknum, apakah itu pejabat atau koordinator di sana yang memanfaatkan situasi, dia mendapatkan keuntungan, jadi tidak jatuh pada rakyat. Saya udah banyak melihat yang kasus seperti ini. Nah, sementara ada juga saudara-saudara kita yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan, tapi dia nggak tahu mau minta tolong kepada siapa. Nah, fungsi dari benihbaik.com, sekali lagi, ini saya diuntungkan karena ada teknologi digital yang memudahkan orang. Jadi kalau dulu di Kick Andy Foundation, orang harus nyari Andi Noya dulu, nyari tim Kick Andy, datang ke Metro untuk meminta pertolongan. Apakah karena anaknya disandera, karena ibunya nggak sanggup membayar uang rumah sakit, uang persalinan, atau ada anak yang mau cangkok hati tapi nggak tahu siapa yang harus membantu, biayanya bisa sampai ratusan juta, ya. Atau anak-anak kanker yang membutuhkan juga pertolongan kita, mereka nggak tahu harus kemana meminta bantuan. Nah, kalau di Kick Andy Foundation dia harus cari saya, cari tim Kick Andy, atau datang ke Metro TV misalnya, atau kirim surat asal-asalan mudah-mudahan sampai. Nah, dengan adanya teknologi digital ini, ada platform crowdfunding ini, jadi orang nggak perlu cari Andi Noya lagi. Orang udah tahu nih, kalau aku mau bantu, aku buka aja, ketik benihbaik.com, kemudian aku cari siapa yang aku ingin bantu hari ini, misalnya. Jadi mudah sekali. Sebaliknya, orang-orang yang meminta bantuan tinggal datang ke benihbaik.com, anakku lagi sakit, rumahku kebakaran, atau aku terdampak secara ekonomi akibat COVID, dan lain-lain, dia minta bantuan, kita bantu. Kita bikin campaign, siapa yang mau menolong, tinggal menolong. Nah, itu yang kami lakukan. Dan memang, kalau tadi saya bilang bahwa kita ini optimistis akan mampu melalui masa-masa sulit sebagai bangsa, itu bisa terlihat dari apa yang kasat mata, kita lihat bagaimana orang turun ke jalan, saling bantu-membantu. Kalau di Benih Baik, dalam waktu 2 bulan, kampanye kami, program-program penggalangan dana yang berkaitan dengan COVID, itu sudah mampu mengumpulkan dana senilai 33 miliar rupiah. Nah, itu menunjukkan betapa orang Indonesia ini pada dasarnya itu punya jiwa tolong-menolong. Kalau kita lihat dari hasil polling tahun 2018 misalnya, Indonesia ditempatkan sebagai negara nomor 1 dalam polling yang dilakukan oleh Charity Age di Inggris, itu kita nomor 1 sebagai negara yang paling dermawan di dunia. The most generous country in the world. Nah, itu menunjukkan betapa orang bisa melihat bahwa di Indonesia itu semangat tolong-menolong itu luar biasa tingginya. Nah, jadi di sini yang dilakukan oleh Benih Baik, lebih yang sekarang ini adalah charity-nya, mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita. Tapi di satu sisi, ini yang belum jalan, karena ini izinnya berbeda. Kalau ini izinnya di Kementerian Sosial, tapi satu hal yang menjadi cita-cita saya adalah bagaimana saya satu hari nanti mengumpulkan dana untuk membantu modal bagi usaha kecil, terutama yang mikro ini, agar mereka bisa punya modal, bisa tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena banyak usaha mikro yang produknya sebenarnya bagus, tapi untuk memperbaiki produknya, untuk kemudian mengembangkan usahanya, dia butuh modal. Tapi modal ini nggak mudah didapat, karena usahanya masih mikro, akses ke perbankan masih sulit. Kalau kita mau pinjam ke fintech yang meminjamkan uang, kita takut pinjaman online ini kan banyak yang kemudian nakal menjebak kita ya, kayak rentenir. Walaupun ada juga yang baik ya. Nah, dari situ saya melihat, iya ya, kalau seandainya satu hari nanti, dan kami sedang rintis, agar Benih Baik ini adalah platform yang bisa digunakan untuk mengumpulkan dana, membantu usaha kecil, ya, agar mereka bisa mendapatkan modal dan bisa berkembang. Termasuk saya bersama anaknya Chris Biantoro, namanya Arto Biantoro, itu punya gerakan namanya Gambaran Brand, punya aktivis brand atau brand aktivis itu di 27 kota, di mana semuanya anak muda. Anak muda yang terpanggil untuk pemberdayaan
masyarakat atau anak-anak muda di kota-kota kecil mereka agar produk-produk di kota itu bisa naik ke permukaan sehingga skop pasarnya bisa lebih nasional. Karena kalau kita datang ke daerah-daerah, kalau saya datang ke satu daerah, saya paling senang datang ke misalnya pusat jajan, pusat oleh-oleh, di mana saya lihat banyak sekali produk-produk lokal yang keren-keren, tapi nggak dikenal secara nasional. Kadang-kadang saya tanya lebih jauh, ternyata banyak sekali anak muda yang punya. Anak-anak muda sekarang kan kreatif banget gitu loh. Sehingga saya melihat potensi anak muda untuk terjun ke dunia usaha, dan saya yakin usahanya ini satu ketika akan berdampak sosial, itu besar sekali. Saya berharap siapapun yang nonton kita hari ini mulai berpikir, oh iya ya, artinya aku bisa membantu orang lain, bukan dengan memberi begitu aja, tapi bagaimana aku punya usaha selain mempekerjakan orang, ini juga bagus ya, tapi usahaku itu bisa bermitra dengan ibu-ibu rumah tangga, misalnya nggak punya pekerjaan, kita kasih kerjaan. Anak-anak putus sekolah, kita bina, kita bilang, kalian mau nggak mengerjakan ini? Karena itu adalah bagian dari uh, usaha yang dilakukan yang kemudian berdampak sosial tadi yang aku maksud. Gitu, Vira. Baik, artinya sudah banyak sekali Bang ya gerakan-gerakan. Sebetulnya juga anak-anak milenial sekarang itu sudah banyak sekali menggalakkan komunitas-komunitas yang justru sekarang sudah beralih menjadi wadah bagi masyarakat supaya bisa memberikan donasi, membantu kepada sesama, membantu UMKM, dan yang pastinya membantu banyak sekali masyarakat atau pekerja yang justru saat ini di PHK, seperti itu Bang ya. Nah, menurut Bang Adi sendiri, bagaimana nih Bang cara untuk karyawan-karyawan yang khususnya saat ini sedang dirumahkan seperti itu, bagaimana membangkitkan semangat kembali seperti itu? Apakah untuk mencari pekerjaan atau justru untuk membantu mereka menggalakkan atau membuat platform-platform juga seperti itu, Bang? Bagaimana nih tipsnya, Bang? Iya. Jadi kalau mau bicara apa yang bisa dilakukan, hampir semua sektor kehidupan kita terdampak oleh COVID-19 ini ya. Jadi kita nggak bisa bicara dalam tataran pemikiran normatif bahwa situasinya nggak ada apa-apa. Ini situasinya berat, ya kita harus pahami itu. Tapi apakah situasi ini membuat kita putus asa? Jangan. Karena tadi saya melihat ada banyak anak-anak muda yang kemudian menciptakan alat-alat pelindung diri ya. Kalau lihat konveksi-konveksi kecil ya, mereka melihat ada peluang di sini. Akhirnya mereka bikin desain-desain untuk masker ya, yang lucu-lucu ya, dari batik, dari cetakan-cetakan yang menurut saya keren-keren ya, gambar-gambar dan seterusnya. Ini sebenarnya opportunity, ini adalah peluang. Bagaimana kita, kalau kita jago desain, kemudian kita lihat ada konveksi kecil di sekitar kita, atau penjahit, atau mungkin orang tua kita penjahit, atau tetangga kita, atau bahkan kita sendiri bisa menjahit. Nah, kreasi-kreasi unik ini, saya lihat itu banyak sekali kemudian dipasarkan di online. Lepas dari pasarnya ini udah jenuh atau belum, saya tetap menganggap desain-desain yang kreatif itu akan mampu menonjol dibandingkan desain yang biasa-biasa saja. Jadi kita tahu nanti masker ini menurut prediksi di zaman normal nanti adalah kebutuhan, bukan cuma kebutuhan tapi sudah menjadi mode ya. Sudah menjadi fashion nantinya. Kita lihat sekarang semua desainnya keren-keren, makin lama makin keren ya. Dan karena kesadaran untuk melindungi diri, maka ini bisa jadi salah satu komoditas yang akan diperdagangkan secara luas dan dalam jangka panjang. Karena ada perasaan bahwa situasi ini kita nggak tahu sampai berapa lama ya. Semua orang kalau ditanya COVID ini akan selesai kapan, nggak ada satupun yang bisa menjawab. Hanya diprediksi berkaitan dengan history kita. Biasanya penemuan vaksin ya sebuah kasus pandemi itu biasanya 1,5 tahun. Tapi kita berharap dengan perkembangan teknologi saat ini, maka bisa diperpendek waktunya karena penemuan vaksin ini bisa tentunya lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih cepat gitu ya. Nah, ini adalah tantangan untuk anak-anak muda kreatif.
saya misalnya melihat, satu hari ada teman, bukan teman, adik lah, anak kecil, atau tepatnya anak lah, masih muda sekali, waktu ketemu, sebelum COVID ini, ketemu, terus saya bilang, "Kamu ngapain?" Wah, dia menceritakan dengan berapi-api bahwa dia sedang bikin bisnis ayam goreng. Nah, ketika COVID terjadi, dia menghubungi saya misalnya, dia panggil, Om Andi, ternyata bisnis saya, waduh, terdampak juga nih, omsetnya terjun bebas. Oke, terus jadi kamu mau ngapain? Saya nggak tahu mau ngapain. Bagaimana kalau kamu jualan, tapi kamu bilang bahwa kalau orang beli satu box ayammu, kamu sumbangkan 10% dari penghasilanmu untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID misalnya. 1 bulan kemudian dia datang lagi, dia nyumbang di Benih Baik 150 juta. Saya bilang, loh, gimana ceritanya? Waduh, ternyata justru begitu saya kemas seperti itu, banyak sekali orang yang beli. Jadi ada orang yang mau berdonasi, tapi sekaligus dapat ayam goreng, gitulah kira-kira. Nah, kemarin dia nambahin lagi 70 juta, belum sebulan dia datang lagi, Om, ternyata udah dapat nih 70 juta lagi. Aku bilang, bagus, sekarang sini aku bantu, kita bikin apa nih? Dia bilang, alat-alat kesehatan aja Om, aku beliin APD, kemudian kita distribusikan. Jadi mereka turun ke lapangan sendiri, ke rumah sakit, membagikan. Anak-anak ini bersemangat sekali, kenapa? Selama hidupnya belum pernah berbuat baik, kira-kira begitu. Nah, dengan berdagang gitu, ternyata tumbuh dan berkembang. Kemudian kita lihat ya, anak-anak muda yang jualan kopi tadi. Saya mendapatkan banyak tawaran dan enak-enak kopinya ya, kopi dingin ya, ditaruh di botol yang lucu-lucu gitu kan. Sesuatu yang dulu mereka tidak lakukan, atau ada yang punya kafe dan melakukan itu. Jadi sekarang bentuknya kemasan-kemasan, bahkan ada yang mulai menyiapkan kaleng-kaleng ya, di dalam ditaruh di kaleng, dikemas, kemudian mereka jualan dalam bentuk kaleng ya, makanan-makanan yang di freeze gitu loh. Nah, semua akhirnya kembali kepada bagaimana perspektif kita melihat situasi ini. Ada yang putus asa, frustrasi, mengeluh, marah-marah, ya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita mulai berpikir apa yang dibutuhkan masyarakat dalam situasi seperti ini. Ke depan, apa yang terjadi? Kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang bikin alat untuk cuci tangan ya, kemudian hal-hal yang sederhana lah, mereka bikin alat pelindung diri dan seterusnya. Lucu-lucu, bagus-bagus, dan modis. Dan mereka agresif menawarkan itu. Nah, ini hal-hal yang bisa, saya nggak bisa ceritakan semua produk, tapi ini salah satu alternatif untuk kemudian melihat bahwa dalam situasi seperti ini, selalu akan ada peluang. Dan peluang itu semakin besar. Ada misalnya ya, di Kick Andy kemarin kalau nonton besok malam ya, kalau mau nonton besok malam itu lucu. Jadi seorang fotografer, dia terdampak, biasanya dia foto kawinan, dia foto orang-orang yang prewed ya, pernikahan di pantai, di luar dan lain-lain. Itu dia mati, udah nggak ada omset, nggak ada yang pesan dia jasanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sekarang memotret jarak jauh. Jadi objeknya di rumah, dia dari jauh, dia bilang, oke, ke sini, miring, kiri, dia cekrek, nanti jadi dia kirim. Terus kemudian kita juga bisa lihat ada wisata virtual. Ya, satu hari istri saya bilang, sorry ya, aku mau piknik dulu, mau wisata. Hah? Kemana? Ini situasinya masih seperti ini kok kamu nih. Oh, aku udah bayar, pokoknya aku akan pergi wisata. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, jangan macam-macam ya, ini serius ini. Dia ketawa. Ternyata dia udah bayar 50.000, wisata pilihannya ke Eropa, salah satu negara di Eropa. Ternyata itu virtual, jadi dia nonton wisata sambil tiduran, terus tanya, itu apa? Terus guide-nya jelasin, oh ini gini-gini. Nah, ini kan anak muda yang kreatif ya. Tadinya dia guide, kemudian income-nya atau omsetnya jatuh, tapi dia bikin virtual sekarang. Nah, kemudian fitness center, yoga, dan lain-lain virtual. Terus kemudian banyak yang bikin ini, seminar-seminar begini, berbayar, ada yang 25.000, ada yang 50.000, tapi sebagian dari pendapatan itu bukan,
pendapatannya itu bukan untuk dia semua, tapi sebagian dia donasikan dan itu dia buktikan. Dan itu banyak juga yang datang dengerin gitu lah karena dia memilih pembicara, dia juga pintar berbicara. Jadi opportunity, peluang itu ada di mana saja selama kita mau berpikir untuk mencari ide-ide kreatif. Kalau menurut aku begitu. Baik, artinya di masa pandemi sekarang ini justru mengepius masyarakat supaya berpikir kreatif, Bang, ya. Tidak mematikan mata pencarian. Melalui fitur online pun kita bisa melakukan mencari uang seperti itu, Bang, ya, katakan. Iya, dan anak-anak muda sekarang kan kreatif banget ya. Aku kadang-kadang terkagum-kagum. Misalnya ya, di benihbaik.com, ini kan basisnya ya teknologi digital. Sementara aku ini kan orang yang konvensional, dalam umur segini kan udah pekerjaannya dari dulu itu di perusahaan-perusahaan konvensional. Aturan harus tertib, ya, struktur organisasi harus rapi, cara rekrutmen itu melalui jenjang-jenjang dan seterusnya dan seterusnya. Pekerjaan itu jelas, fungsi dan peran masing-masing. Di startup itu nggak ada itu. Kecepatan itu nomor satu. Jadi abaikan dulu struktur ini, pokoknya semua kerja apa aja, jumpalitan kiri, kanan, kiri, pokoknya maju dulu, baru belakangan ditata kembali. Nah, awal-awal. Kadang-kadang saya nggak habis pikir ini kok bisa startup gayanya begini. Tapi saya coba ikutin aja. Oh, begini cara mengelola sebuah startup. Nah, itu tergantung juga dari kita. Kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru atau tidak. Kalau kita tetap di zona nyaman kita, di comfort zone kita nggak akan kemana-mana. Kita akan digilas oleh zaman. Jadi jangan berpikir apa yang kita lakukan tadinya ini benar, sekarang kita rasa benar, belum tentu benar. Cara-cara yang sudah kita pakai belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi yang baru. Jadi kita harus terus melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan kita harus beradaptasi terus-menerus. Jadi kalau kita jualan tadi, kita nggak jualan online, kita bilang, "Alah, online itu nggak semua pembelinya ini dan seterusnya." Aku jualan begini aja, omsetnya udah besar. Iya, tapi tunggu satu hari kelak, kamu kaget tiba-tiba kok nggak ada orang yang beli di warungku atau di tokoku atau di perusahaanku. Karena semua udah pindah ke online menggunakan teknologi. Nah, kita nggak boleh melawan teknologi. Kita harus menjadi bagian dari perkembangan teknologi itu sendiri. Gini, aku melihat gini, dari dulu ya, kepedulianku pada anak-anak muda itu tinggi sekali karena aku selalu merasa bahwa anak-anak muda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin di Indonesia. Generasi muda inilah yang nanti akan membawa Indonesia menuju ke arah kehancuran atau kedikdayaan. Nah, itu ada di tangan anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda tidak dipersiapkan dari sekarang, maka kita akan menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain secara ekonomi. Sekarang misalnya banyak sekali anak muda yang saya temui bangga sekali bahwa bosnya itu orang bule. Saya bilang enggak boleh. Harusnya kamu yang jadi pemimpin di situ, kamu yang jadi direktur utamanya. Bule-bule itu atau orang-orang asing itu adalah karyawan di bawah kamu. Jadi kamu jangan bangga punya bos bule. Untuk sementara bolehlah belajar. Karena kadang-kadang ilmu yang ada di negeri kita kurang. Kita harus belajar dari orang luar yang masuk dengan expertise dia. Tapi jangan bangga, bilang bahwa ini hanya sementara, aku akan belajar dari dia, tapi dalam waktu dekat aku yang harus ada di tempat dia untuk memimpin orang-orang asing. Jadi kita harus jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Aku melihat dari dulu banyak sekali anak muda yang menderita, anak muda yang frustrasi, anak muda yang kecewa, anak muda yang hancur hidupnya sebelum menggapai cita-citanya. Kenapa begitu? Dari sejak masuk ke dunia pendidikan di universitas, di perguruan tinggi, mereka udah tidak bahagia dengan bidang studi yang ditekuni. Kenapa begitu? Karena dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menekuni bidang yang mungkin tidak membuat dia bahagia. Banyak orang tua, kalau dia jadi misalnya dokter, dia merasa bahagia. Dia pikir bahwa anaknya akan bahagia juga kalau jadi dokter. Jadi dia bilang, kamu harus jadi dokter seperti ayah atau seperti ibu. Nah, anak ini belum tentu suka ya, kemudian mengikuti apa keinginan orang tua. Di tengah jalan, limbung dia. Dia merasa ini bukan duniaku, aku nggak terpanggil jadi dokter. Atau orang tuanya lawyer, atau jaksa, atau hakim. Kamu harus masuk fakultas hukum.
anak itu akan menderita sepanjang hidupnya karena dia sebenarnya tidak ingin menjadi seperti orang tuanya, profesi ya. Setiap atau semua orang tua tentu punya keinginan baik agar anaknya sukses dan bahagia. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu aspirasi anaknya bukan sama seperti apa yang dia pikirkan. Nah, ini banyak sekali anak muda yang terjebak. Atau anak muda yang ikut-ikutan temannya masuk jurusan apa dia ikut. Di tengah jalan baru dia sadar bahwa itu bukan jurusan yang membuat aku bahagia. Atau diajak pacarnya, dipaksa pacarnya, kalau lu nggak ikut gua, kita putus. Dia ikut. Di tengah jalan baru 1 semester udah putus. Nah, dia terombang-ambing. Nah, banyak anak-anak seperti itu. Kalau dulu, anak ini akan menderita selama-lamanya karena jurusan yang dia tekuni itu akan menentukan pekerjaannya. Tapi untung dengan adanya teknologi digital sekarang, apa aja bisa terjadi. Itu apa yang maksud saya, banyak pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan yang tersedia sekarang. Dulu nggak ada, sekarang ada. Dulu startup ini nggak ada, sekarang banyak sekali. Ya, dulu bisnis kuliner, ya dianggap orang kalau nyebut kepengen jadi koki, wah orang tuanya marah. Tapi kalau sekarang aku pengen jadi chef, orang tuanya langsung dukung gitu ya. Nah, jadi dunia udah berubah. Sehingga sebenarnya bagi yang kecewa yang saat ini menderita karena menekuni bidang yang tidak dia sukai atau tidak cocok, jangan patah semangat karena sesudah itu masih banyak peluang. Kalau aku lihat di dalam daftar tadi ada Dr. Tirta misalnya. Dr. Tirta ini pernah juga di Kick Andy. Waktu itu dia jadi dokter, di tempat kos dia lihat banyak sekali sepatu-sepatu yang berantakan, punya temennya, dia butuh duit, dia bilang, sini aku cuci ya sepatu kalian ya, tapi bayar ya. Iya deh, banyak anak-anak kaya yang di tempat kos juga yang lebih baik bayar daripada gua harus nyuci sendiri. Nah, lama-lama dilihat, loh ini ada peluang bisnis. Maka dia mulai bisnis untuk membersihkan sepatu. Dari situ dia jadi dokter, tapi sekarang lebih happy, waktu itu ya, waktu di Kikendi lebih happy bisnis bersih-bersih sepatu. Nah, belakangan saya lihat ada lagi kegemaran baru dia, bikin channel YouTube misalnya. Nah, gini loh, kita nggak perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu frustrasi kalau hari ini kita nggak bahagia dengan bidang yang kita tekuni, tapi kita coba melihat apa yang ada atau kelebihan yang ada pada diri kita. Yang saya sebut sebenarnya adalah lentera jiwa, passion. Saya dan Nugi misalnya, kita sama-sama dorong anak-anak muda untuk menemukan secepat mungkin lentera jiwa mereka, passion mereka, apa yang mereka cintai. Kalau orang melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dia cintai, sukses itu tinggal tunggu waktu. Kenapa? Dia pasti bekerja dengan perasaan bahagia. Kalau orang bahagia mengerjakan sesuatu, nggak ada hitungannya. Dia mau kerja 24 jam pun dia nggak merasa tersiksa, nggak merasa menderita. Dia malah bahagia sekali. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang aku cintai, aku sukai. Nah, itu tinggal tunggu waktu, sukses itu akan segera terasa atau dia dapatkan. Begitu, panjang sekali ya ceritanya ya, maaf ya. Nggak apa-apa, Bang. Bang Andi, nah mungkin sekarang waktunya kita langsung di sesi Q&A aja ya, Bang Andi. Saat ini kita sudah terhubung melalui link YouTube. Ini ada pertanyaan melalui YouTube, Bang Andi. Dari Ridwan Hidayat Saputra. Selamat malam. Saya Ridwan dari Sleman, Yogyakarta, mau bertanya, bagaimana cara kita berbagi buat yang belum mempunyai penghasilan dan memiliki niat untuk berbagi? Mungkin bisa dijawab, Bang Andi, silakan. Sorry, ulang namanya siapa tadi? Ridwan Hidayat Saputra. Oke. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya juga. Om Andi, Bang Andi, Pak Andi, Pak Kik, itu kan sudah punya uang, gampang ngomongnya. Lah kita ini masih muda, bekerja gajinya masih kecil, disuruh berbagi, yang bener aja, gitu kan. Nanti aku kalau udah kaya baru aku berbagi. Ini yang salah kaprah ya. Banyak orang menganggap berbagi itu selalu artinya berbagi materi, uang. Nah, saya bilang itu salah besar. Jadi kalau kita masih muda, kita belum punya penghasilan, katakanlah, tapi kita ingin berbuat baik, caranya paling gampang, atau caranya sangat gampang. Sekarang kamu lihat, kamu pinter apa? Pinter main gitar, pinter main piano,
pinter matematika, pinter komputer, pinter bahasa Inggris, pinter mendongeng, pinter nari, ya, atau apa aja. Coba cari apa yang ada dalam dirimu yang istimewa atau yang kamu bisa lakukan. Cari anak-anak miskin di sekitarmu, mulai berbagi dengan mereka. Mendongeng, ya, di PAUD-PAUD di kampung-kampung, ya. Saya punya PAUD juga di kampung. Saya bisa lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa datang, kemudian ngajarin bimbel, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Kemudian belajar ke komputer, menyanyi, itu juga sesuatu yang kamu bisa bagikan. Jadi nggak melulu uang. Waktumu juga, waktumu itu adalah ketika kamu datang, kamu nggak punya apa-apa, ayo kita bermain yuk, adik-adik, misalnya kalian nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Itu nggak perlu modal, itu perlu kemauan. Banyak orang yang bilang, tunggu dulu, nanti aku setelah gajiku cukup, baru aku berbagi. Nah, setelah gajinya cukup, ayo berbagi, tunggu dulu, aku kan belum punya motor, aku mau beli motor dulu. Oke, setelah beli motor, ayo berbagi, tunggu dulu, aku pengen punya mobil nih, beli mobil. Ayo berbagi, tunggu dulu, aku mau beli rumah dulu, kan aku belum punya rumah seumur hidupku, walaupun kecil aku mau beli. Ya, setelah beli rumah, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tiba-tiba dia mati sebelum sempat berbuat baik. Kita nggak tahu nih, ya, hidup kita itu berapa lama. Jangan berpikir take it for granted bahwa kita akan berumur panjang. Belum tentu. Siapa yang tahu Glenn Fredly dalam usianya baru 40-an meninggal. Didi Kempot baru 50-an meninggal. Dan lain-lain. Kita bisa tahu. Nicky Astria berapa umurnya? 19 tahun atau berapa? Kok Nicky Astria, apa? Yang di Bandung itu bukan Nicky Astria. Public figure juga, Bang, ya? Penyanyi muda rock itu yang sekarang makamnya didatengin setiap orang itu loh. Dalam usianya yang masih muda aja dia udah meninggal. Jadi jangan take it for granted bahwa kita akan berumur panjang dan menunda-nunda kebaikan. Nanti. Enggak. Kalau tidak berbuat sekarang, maka kita akan selamanya bisa saja tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak pernah berbuat baik. Jadi sekali lagi Ridwan, jangan merasa bahwa berbuat baik itu harus materi. Tidak. Apa yang kamu miliki sekarang, kamu bisa bagikan. Ya, jadi sesederhana itu sebenarnya. Kalau diizinkan ada satu video ini, karena ditanya oleh Ridwan, saya teringat ada satu video. Ini cuma video mungkin cuma 2 menit ini. Boleh nggak? Aku share. Aku bisa share nggak ya? Boleh, mungkin kita atur dulu untuk operator. Bisa Bang Andi dinyalakan sebagai co-host. Nah, ini ada, kalau boleh ya, aku coba ya. Oke, nah coba ya perhatikan ya. Kalau kita punya tangan nih, semua punya tangan di sini, itu aja modal untuk berbuat baik. Coba kita lihat, ini film animasi pendek favoritku nih. Sebentar ya, sorry.
bisa luar biasa. bisa dinikmati ya. Bisa Bang Andi, bisa. Suaranya juga Selesai. terdengar ya. Suaranya terdengar. Oke, kira-kira seperti itu. Sesederhana itu kalau kita mau menolong orang. Baik, artinya dengan cara-cara sederhana pun kita bisa berbagi, bisa menolong sesama, seperti itu Bang ya. Mungkin cukup menjawab pertanyaan tadi melalui video yang ditampilkan oleh Bang Andi Evnoya. Selanjutnya Bang, ini kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan melalui Zoom. Saat ini partisipan Zoom sudah melebihi dari 900 partisipan Bang. Ini ada pertanyaan dari Monica Isabella. Mungkin Monica Isabella, silahkan langsung menyalakan kamera, langsung bertanya kepada Bang Andi Evnoya. Pada Monica, saya persilakan Monica Isabella. Mikrofonnya silakan dihidupkan. Ya baik, selamat malam. Malam Monica. Ya, selamat malam Bang Andi. Selamat malam. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk meyakinkan orang-orang di sekeliling, terutama orang-orang terdekat, bahwa hidup itu tidak selamanya mengenai uang. Karena saya merasa saya sedikit memiliki passion untuk membantu anak-anak di daerah-daerah terpencil. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa memberikan kecukupan materi untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Iya. Ini ketakutan banyak orang tua juga. Kalau anaknya terjun ke bidang sosial, maka anaknya nanti hidupnya akan susah karena secara materi tidak akan berkecukupan, ya. Wajar aja, atau orang-orang sekitar kita selalu menganggap bahwa semua yang bertujuan sosial itu nggak akan membuat kita bisa hidup layak secara ekonomi, ya. Nah, itu tergantung sudut pandang kita. Ada orang yang memang sepenuhnya mengabdi sebagai relawan dalam organisasi-organisasi dunia maupun organisasi misalnya LSM, NGO ya di Indonesia, banyak orang yang digaji dengan baik ya. Mereka relawan, ada pendanaan internasional maupun pendanaan nasional yang membuat mereka bisa bergerak untuk membantu. Untuk itu mereka dibayar. Jadi ada juga yang berbayar atau menerima gaji. Tapi kalau Monica tertarik untuk masuk ke entrepreneurship atau ke social enterprise, bisa nyontoh yang dilakukan oleh teman-teman Duanyam. Ada juga misalnya nih, ya kita melihat potensi di daerah kita. Ada Aang. Aang itu di Cirata ya, ada danau di mana itu ya? Cianjur ya. Nah, Aang ini sebenarnya sudah bekerja di satu perusahaan minyak asing karena dia eksplorasi sumber bahan bakar tadi di beberapa perairan. Dia melihat betapa kayanya laut Indonesia dengan ikannya. Nah, dia teringat kampung halamatnya di Cianjur sana. Dia bilang, di danau di dam itu bendungan. Di bendungan dekat rumahku itu kan orang-orang selain untuk wisata, mereka mencari ikan di bendungan itu. Nah, kalau mereka menjaring, mereka dapat juga ikan namanya ikan petek. Nah, ikan petek ini nggak bisa dimakan karena amisnya nggak ketulungan. Jadi baunya itu menyengat sekali dan biasanya dibuang atau dikasih untuk makanan ternak, bebek. Nah, terpikirkan oleh Aang, karena dia belajar di perikanan di IPB, ya Bogor, dia bilang, ini kenapa ya kok sampai amis, bagaimana cara menghilangkan amisnya ini? Maka dia mulai riset di laboratorium kampusnya. Pada saat-saat tertentu dia datang, dia riset, ternyata kandungan protein ikan ini luar biasa tingginya, makanya amis. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Singkat kata, akhirnya dia berhasil menghilangkan bau amis itu. Nah, dia kemudian bilang, ini kan bisa dijadikan makanan yang bergizi. Makanan punya protein banyak sekali.
Bahkan waktu ketemu saya terakhir dia bilang, Bang Andi tahu nggak bahwa ikan si petak ini itu untuk memperkuat janin. Jadi hasil penelitian baru dia memperkuat janin para wanita sehingga melahirkannya lebih lebih tidak usah khawatir, risikonya lebih rendah. Nah, dia apa yang dilakukan? Dia coba kembangkan, dia suruh ibunya, janda, ini anak miskin ini ya. Dia minta ibunya yang janda ngajak ibu-ibu yang teman-teman ibunya untuk mulai masak itu, bikin keripik yang kemudian namanya keripik si petek. Nah, ternyata sekarang dia udah bikin keripik si petek ini dan kemudian bahkan jual di luar negeri, dan karena ini sudah berkembang, dia berhenti dari perusahaannya, dia kembangkan ini dan pemberdayaan pada nelayan-nelayan di sekitar bendungan Cirata tadi. Dan ibunya memberdayakan kaum perempuan yang selama ini nggak ada kerjaan untuk bekerja bersama-sama ibunya. Dan sekarang sukses dia. Jadi di sini dia ingin membantu para nelayan itu dengan cara dia mencoba membangun bisnis. Jangan berpikir ini modalnya besar, ya. Kalau lihat bagaimana pabriknya tanda kutip dimulai dari rumahnya, ya, 1 loyang, 2 loyang, dia tawarkan ke warung-warung, lama-lama berkembang, dia packagingnya sekarang kan gampang ya, packaging mulai murah dan mulai desainnya macam-macam. Jadi ibunya panik juga. Ibunya waktu tahu anaknya berhenti ya dari pekerjaan di perusahaan minyak asing, ibunya takut luar biasa. Ibunya khawatir luar biasa. Tetapi dia meyakinkan ibunya bahwa hidupku ini bukan untuk aku aja, aku ingin berguna juga buat orang lain. Dan ibu mana yang tidak bahagia ketika anaknya bahagia? Jadi banyak orang tua sebenarnya memaksa anaknya atau orang-orang mendorong orang-orang untuk berbuat sesuatu karena itu asumsinya akan membahagiakan orang itu, tapi belum tentu. Jadi kalau mau nikah, ingin melakukan itu atau kegiatan sosial, nggak harus orang yang berkegiatan sosial itu kemudian miskin dan hidupnya merana. Memang ada pilihan yang ekstrim. Kamu mau hidup sederhana tapi bahagia, atau kamu punya harta menderita. Banyak orang-orang kaya yang harusnya bahagia, tapi ternyata tidak. Anaknya narkoba, ya, dia bercerai dari istri atau suaminya, atau jadi koruptor, masuk KPK dan dipenjara. Jadi kebahagiaan itu relatif, ya. Kalau aku datang ke desa-desa, aku suka sekali desa, aku melihat bagaimana orang-orang desa dengan kesederhanaan, mereka bahagia. Lepas dari kita bilang, wah kasihan nih, mereka miskin dan seterusnya. Belum tentu. Aku datang ke desa-desa, orang-orang bahagia dengan beban yang tidak terlalu berat, dengan komplikasi pemikiran yang tidak terlalu rumit. Orang kota itu pemikirannya terlalu rumit, kebahagiaan itu kebahagiaan yang kadang-kadang dicari-cari aneh-aneh, yang sebenarnya sudah bisa ditemukan dengan cara-cara yang sederhana. Jadi konteksnya di sini jangan khawatir, yakinkan orang-orang di sekitarmu bahwa kita bekerja sosial belum tentu kita menderita dan tidak bisa makan atau tidak bisa hidup karenanya. Banyak sekali contoh kalau browsing ya, anak-anak muda, ada Nila misalnya yang bikin ratusan perpustakaan di NTT, dia nggak kekurangan dana. Dia satu bisa menggalang dana, kedua dia bikin kegiatan-kegiatan yang punya impact ekonomi yang bisa kemudian dijadikan sebagai topangan hidupnya. Jadi jangan khawatir, karena hidup ini pada dasarnya mencari kebahagiaan. Tapi tanpa uang juga nggak berat. Jangan kalau gitu aku nggak usah kerja, aku sosial, nggak bisa juga. Jadi keseimbangan antara mencari nafkah dan sosial harus ada, tapi bukan berarti kita harus kaya raya untuk bisa kemudian berbagi atau bekerja sosial tadi. Begitu menurutku. Baik, luar biasa sekali Bang Andi. Sampai diberikan contoh-contohnya pula dari tadi kita mendengar Bang Andi nge-share gitu. Nah, Bang Andi, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kintan Bianca Mandei. Mungkin untuk Kinta Bianca, saya persilakan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kintan Bianca Mandei, silakan bertanya langsung kepada Bang Andi F. Noyak. Halo, selamat malam. Selamat malam, mungkin Kintan bisa suaranya dibesarkan terlebih dahulu. Mic-nya didekatin aja, Kintan. Halo, selamat malam. Masih kecil. Suaranya terlalu kecil, Kintan. Selamat malam.
Malam Kintan. Izin saya ingin bertanya, bagaimana jika kita ingin mengajak orang lain untuk peduli dan berjiwa sosial yang tinggi, tetapi kita dalam lingkungan dengan orang yang tidak peduli sesama, bisa dikatakan bodoh amat seperti itu. Bagaimana kita membangun pola pikir mereka agar bisa menjadi orang yang berjiwa sosial? Terima kasih. Kalau Kintan rajin nonton Kick Andy, Kintan akan bisa belajar banyak dari narasumber yang tampil di Kick Andy. Orang-orang yang berjuang sendirian pada awalnya, bukan cuma orang sekitarnya apatis, tapi bahkan menyerang dia. Ngata-ngatain, menghujat, mempermalukan, nyindir, ya, bahkan ingin membatalkan apa yang dia lakukan, padahal yang dia lakukan adalah kebaikan. Jadi tantangannya seberat-beratnya pernah ada di Kick Andy, ya. Jadi gini, kalau kita mau berbuat baik, kita jangan juga terlalu banyak terbebani oleh perasaan tidak nyaman akibat orang-orang tidak mendukung. Pertama, pada orang-orang yang menghujat apa yang kita lakukan. Ada yang bilang, alah sok lo, belagu lo, alah cuma pencitraan, alah munafik dan lain-lain, alah miskin aja sok mau bantu-bantu orang dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak terjadi. Bahkan aku pernah mengalami berkali-kali. Tapi kalau gara-gara omongan orang kita nggak melakukan perbuatan baik, itu alangkah bodohnya kita. Jangan mau terpengaruh oleh orang-orang yang mungkin dia tidak bisa melakukannya, tidak mau melakukannya, tapi dia malu kalau ada orang melakukannya. Jadi bisa aja orang-orang yang apatis tadi, sebenarnya hati kecilnya bilang, aduh mudah-mudahan Kintan nggak melakukan itu. Kalau nggak malu nih, aku nggak melakukannya, atau aku belum terpanggil. Jadi sekarang lebih baik kamu fokus pada apa yang ingin kamu lakukan dan itu keluar dari hatimu. Aku ingin berbuat baik, aku akan melakukannya. Dan berbuat baik tidak harus berpikir, wah aku harus berbuat sebesar-besarnya. Jangan, Kintan. Kamu akan frustrasi, kamu akan kecewa kalau kamu berpikir, aku ingin seperti Andi Noya. Wah, dia bantu kaki palsu ribuan. Dia bantu tuh sepatu untuk anak Indonesia, se-Indonesia. Wah, dia operasi katarak. Itu udah ratusan mata dia operasi. Kamu nggak akan bisa ngejar aku. Karena kamu baru memulai. Aku udah sekian puluh tahun. Jadi jangan berpikir terlalu besar dulu. Oh, aku bisa melakukan hal kecil dalam hidupku. Yang aku bisa lakukan karena aku punya kemampuan. Lakukan itu. Jadi, daripada berpikir terlalu besar dan tidak pernah melangkah, lebih baik satu langkah kecil yang kamu bisa lakukan, itu akan menjadi langkah-langkah yang akan membesar satu ketika nanti. Jadi lakukan kebaikan, abaikan omongan-omongan orang, atau tidak perlu menunggu dukungan orang baru kita jalan. Kita jalan dulu, kita kasih teladan dulu, apalagi kalau sudah ada hasilnya, orang-orang lain akan dengan sendirinya mengikuti dan mendukung apa yang kita lakukan. Jadi lakukan aja kebaikan sekecil apapun, Kintan. Jangan terlalu berharap orang lain mendukung, apalagi kalau ada orang lain menyerang kamu, lakukan terus kebaikan itu. Karena keteladanan itu lebih penting daripada segala kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Gitu, mudah-mudahan Kintan semangat ya. Iya, baik. Kintan mungkin sudah sangat menjawab sekali pertanyaan dari Kintan ini. Bang Andi sudah memberikan contoh secara detail dan rinci. Baik sekali. Nah, Bang Andi, mungkin untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini kita cukupkan karena waktunya juga sudah lewat dari jam 8 malam. Mungkin bisa langsung saya simpulkan saja dari sesi live session talk kita pada malam hari ini. Dari Bang Andi F. Noya saya kutip, anak muda saat ini justru tertantang menjadi social enterprise. Dan juga untuk teknologi digital, banyak bisnis digital yang terjadi. Kemajuan teknologi justru menumbuhkan startup-startup baru. Dan lakukan saja terus kebaikan karena keteladanan lebih fokus untuk kita jalankan dibandingkan daripada keburukan. Nah, Bang Andi sendiri mungkin bisa kasih closing statement kepada milenial semua, bagaimana cara kita untuk selalu peduli kepada lingkungan dan di saat
pandemi seperti sekarang ini? Bang Andi, silakan. Ya, kebetulan lagi baca-baca pertanyaan ini banyak sekali. Sayang sekali waktu Banyak kita yang sekali. terbatas, jadi saya minta maaf pada teman-teman, ini banyak sekali yang bertanya. Tapi poinnya begini, hidup itu singkat. Berikan makna dalam hidupmu. Ya, hidupmu itu harus berarti. Berarti bagi dirimu sendiri, berarti bagi banyak orang. Hidup itu harus punya tujuan. Kamu tentukan tujuan hidupmu. Jangan merasa kemudian, biarkan hidupku mengalir seperti air. Jangan lupa, air itu banyak yang airnya masuk ke selokan, masuk ke kakus, ya, masuk ke tempat-tempat kotor, kubangan. Jadi kamu nggak boleh masuk ke tempat-tempat seperti itu. Kalaupun kamu mengalir, mengalir dengan tujuan. Jadi kamu harus punya tujuan hidup dulu, tentukan. Kemudian cari apa yang membuat hidupmu itu berarti dan kamu bahagia melakukannya. Jadi hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan, dengan keriangan, ya. Dan itulah tujuan orang untuk hidup. Untuk apa kita hidup kemudian kita menderita selama kita hidup? Jangan. Hidup itu terlalu berharga karena hidup itu terlalu pendek untuk dibuat menderita, ya. Kemudian kalau kamu ingin berbagi, lakukan hal-hal yang kecil. Jangan kepingin besar tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu miliki, setiap orang punya sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Jadi jangan juga kamu, aku nggak punya apa-apa, aku ini, aduh nggak ada bakat apapun. Enggak. Itu karena kamu belum mencari dan menemukannya. Coba gali, cari, temukan, dan kemudian bagikan. Berbagi itu, kalaupun nanti ujung-ujungnya adalah uang atau materi, itu tidak akan membuat kamu miskin. Percaya 1000% sama aku, omonganku ini. Aku mengalaminya berkali-kali. Jadi ketika kita berbagi, Tuhan akan membalas berlipat-lipat pada diri kita dengan caranya yang matematikanya nggak ada di dalam kehidupan manusia. Matematika Tuhan itu berbeda. Apa yang kita tidak pernah bayangkan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi percayalah bahwa berbagi tidak akan membuat kita miskin. Jadi nasihatku di akhir ini, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Baik, terima kasih Bang Andi. Bang Andi, mungkin bisa ajak teman-teman milenial semua nih untuk melakukan donasi. Karena dari Indonesia Millennial Connect sendiri, kita juga membuka link donasi bagi teman-teman yang ingin berbagi seperti itu, Bang Andi. Silakan mungkin bisa diajak berdonasi. Ya, jadi cara yang paling sederhana kalau ingin berdonasi dalam bentuk materi uang misalnya, yang membuat kenapa crowdfunding seperti benihbaik.com ini menjadi penting bagi kita semua. Karena begini, dengan Rp5.000 misalnya, aku cuma punya kemampuan Rp5.000. Kalau kita datang ke yayasan manapun dengan bawa Rp5.000 kan kita merasa, aduh kecil sekali. Kemudian kita merasa, aduh bagaimana ya orang menilai aku dengan Rp5.000 misalnya. Tapi sekarang dengan teknologi digital ini, dengan crowdfunding ini, mau nyumbang 1.000 aja nggak ada masalah. Jadi ya kalau nggak enak hati, malu, anonim deh, anonim. Dompet apapun juga bisa dipakai, dompet digital apapun bisa dipakai di Benih Baik. Rp1.000, Rp5.000, ada 10.000 deh, oke 10.000. 25.000, oke 25.000 misalnya. Tapi kalau orang yang nyumbang Rp1.000, ada berapa ini? Yang ada sekarang 839 orang nyumbang Rp1.000 aja, sudah Rp838.000 yang disumbangkan. Artinya satu orang berpikir sederhana, dan setiap orang berpikir seperti itu, maka impact-nya itu akan besar sekali. Jadi jangan merasa kecil hati, karena mungkin kita masih mahasiswa, atau usaha kita masih kecil, atau gaji kita masih kecil, kemudian nggak enak hati nyumbang. Enggak. Rp1.000 yang kamu sumbangkan, itu mungkin nilainya lebih tinggi dari orang yang kaya raya yang nyumbang mungkin 100 juta, tapi dia punya harta triliunan, sementara kamu nyumbang Rp1.000, hari itu uangmu tinggal 10.000. Bayangkan, kamu udah nyumbang 10% dari hartamu saat itu juga. Jadi semua punya nilai, semua punya arti, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Salah satu caranya, tinggal klik benihbaik.com dan pilih kamu mau nyumbang ke siapa, hatimu tergerak untuk membantu siapa, itu semua dimudahkan melalui teknologi digital.
Gitu, Vira. Baik, terima kasih Bang Andi sudah memberikan ajakan kepada teman-teman milenial. Melalui wadah benihbaik.com juga bisa dilakukan donasi ya Bang. Sampai sekarang masih terus berjalan Bang ya? Terus berjalan, masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dukungan kita, jadi masih jalan. Baik, semangat juga menuju new normal ini Bang. Semangat, harus positif thinking, bahwa semua ini akan berlalu dan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai manusia.